Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu dan Bapak Guru hebat. Model pembelajaran di jenjang SMK itu yang paling menarik, yaitu pembelajaran teaching factory, di mana kurikulum yang ada di sekolah diselaraskan dengan kurikulum yang ada di industri, sehingga diharapkan murid itu bisa menjadi lulusan yang siap kerja dan siap untuk bekerja di industri. Jadi, TEFA ini merupakan suatu proses produksi yang memadukan antara kurikulum yang ada di sekolah dengan apa kebutuhan industri. Akan kita bahas secara tuntas terkait dengan tentang pembelajaran teaching factory atau lebih dikenal dengan istilah TEFA, yang kali ini akan dipaparkan oleh pemateri dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata. Kita simak pemaparan materi untuk model pembelajaran Teaching Factory. Baik Bapak Ibu, untuk paparan materi selanjutnya yaitu model pembelajaran TEFA oleh Ibu Pipi Sofia, SPD MPD. Baik, langsung saja kepada Ibu Pipi, kami persilahkan. Iya, sepertinya Ibu Pipi terkendala jaringan ini. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi ada untuk presensi sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Presensi bermateri. Jadi Bapak Ibu yang belum melakukan presensi, silahkan untuk klik linknya ada di room chat. Kemudian untuk materinya nanti akan di-share Bapak Ibu ya. Terima kasih kembali. Kemudian ya, sebentar ya Bapak Ibu. Ibu Pipi sedang mempersiapkan diri. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sepertinya teras kembali. Pipi maksud saya terkendala jaringan. Jadi kita tunggu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Risti, jadwal kegiatan kita sampai sore hari Bapak Ibu, tapi jadwal kita alhamdulillah maju nih ya Bapak Ibu. Jadi sepertinya kita tidak akan sampai sore atau petang sekali, karena kalau di jadwal sini sudah sampai nanti jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, karena jadwalnya kita maju, beberapa pemateri maju, alhamdulillah. Jadi kita akan selesai. Kemungkinan setelah isoma ada satu materi lagi, setelah itu baru selesai ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Ibu Pipi, apakah sudah bergabung kembali sebelumnya? Nanti dicek-cek ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau diskusi tadi seru banget nih kayaknya diskusi tentang materi PKK-nya ya Bapak Ibu, mungkin bisa saling sharing pengalamannya di grup chat kita ya, di room chat kita maksud saya. Oh iya. Presentasinya sudah di-share ulang ya Bapak Ibu ya.
Nah, alhamdulillah tersambung kembali. Ya, menjawab dari pertanyaan di chat, untuk materi setiap pembelajaran di-share, dipelajari kembali. Insya Allah Bapak Ibu ya, nanti untuk materinya akan di-share ke Bapak Ibu ya, untuk kita diskusikan bersama. Baik, silakan. Alhamdulillah Ibu Pipi sudah bergabung. Selamat siang. Assalamualaikum Teh Pipi. Terputar kembali ya Bapak Ibu, mohon maaf nih jaringannya ya terkendala. Suaranya nggak bisa keluar. Ini oh bentar. Halo Bu Ella. Alhamdulillah. Silakan Ibu Pipi untuk materi model pembelajaran TEVA dengan Ibu Pipi Siti Sofia SPD MPD dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala teknis terkait dengan internet ya, jaringan. Baik Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu bertatap maya dalam suasana yang alhamdulillah mudah-mudahan bahagia ya. Hari ini saya termasuk sesi ketiga mungkin ya untuk mengisi sosialisasi terkait dengan teaching factory Bapak Ibu. Saya izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Baik. Bu. Sudah Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, saya termasuk salah satu dari tim inovasi pembelajaran, model pembelajaran
yang ditugaskan oleh Balai Besar Bisnis dan Pariwisata. Kami ada 4 model yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebelum ini. Di sini saya akan mensosialisasikan terkait inovasi model pembelajaran Teaching Factory untuk keahlian tata busana. Nah, seperti kita ketahui bahwa program Direktorat Inovasi Pembelajaran ini merupakan program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Mitra Studi, di mana program ini merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan vokasi, termasuk penguatan peran dan fungsi dari unit pelaksana teknis, salah satunya adalah Balai Besar Bispar. Nah, baik Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya kami berkolaborasi dengan SMK 4 Balikpapan. Ya. Tadi Bu Lasmi dengan SMK 1 dan 3 di Bandung. Untuk Teaching Factory ini kemarin kami berkolaborasi dengan SMK Negeri 4 Balikpapan. Nah, adapun tahap model inovasi pembelajaran ini, Bapak Ibu, mulai dari persiapan, jadi diawali dari koordinasi persiapan kegiatan berdasarkan panduan dari Mitras, dan outputnya adalah panduan pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada perencanaan, jadi ada kegiatan need assessment, kegiatan reflektif, ada penyebaran instrumen, kemudian nanti dipetakan kebutuhan berdasarkan karakteristik satuan pendidikan. Selanjutnya kami menyusun beberapa rancangan implementasi terkait jadwal apa saja yang kira-kira akan disampaikan atau dikolaborasikan dengan SMK Negeri 4 terkait dengan jadwal kurikulum dan sebagainya. Kemudian ada pelaksanaan pendampingan, memang ini waktunya sangat terbatas sehingga kami mengefektifkan waktu yang ada, begitu ya, yang kami jadwalkan ada 3 kali pendampingan, ternyata memang hanya 1 kali pendampingan dengan output yang memang kemarin kita ada beberapa output yang cukup banyak seperti itu. Nah, di akhir ada evaluasi untuk mengukur keberhasilan efektivitas program dan ada diseminasi. Mungkin nanti untuk evaluasi terbalik dari SMK, Balai Besar, kemudian juga ada dari Direktorat Mitra Studi. Baik Bapak Ibu, berdasarkan panduan inovasi pembelajaran yang kami dapatkan dari Direktorat Mitra Studi, bahwa inovasi pembelajaran ini merupakan upaya pembaharuan terhadap komponen yang diperlukan. Jadi pembaharuan ini lebih terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Tentu agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan terus dapat berlangsung. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa komponen apa saja yang diperlukan dalam proses pendidikan, kita tahu bahwa komponen utama dalam proses pendidikan tentu adalah tujuan utama dari pendidikan itu sendiri, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, ya, kemudian materi apa yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kemudian media apa yang harus dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, gitu ya. Kemudian apakah asesmennya sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Itu komponen-komponen itulah yang perlu kita sesuaikan atau kita perlu pembaharuan sesuai dengan karakteristik dari pembelajaran Teaching Factory. Kemudian komponen apa lagi yang dalam hal ini yang saling mendukung, yaitu seperti suasana belajar. Tentu kita harus menciptakan suasana belajar sesuai dengan model pembelajaran. Kemudian waktu belajarnya, kemudian teknologi pembelajarannya juga, termasuk adanya interaksi sosial antara guru dan peserta didik, gitu ya. Tentu saja komponen-komponen tersebut sangat saling terkait dan satu sama lainnya saling mendukung, gitu ya. Oleh karena itu kami melaksanakan kegiatan need assessment ya kepada sekolah sasaran dengan menyebarkan instrumen Inobel yang sudah disusun oleh Mitra Studi, ya, di mana ada beberapa dimensi yang menjadi kategorinya.
Yang pertama adalah kategori TEFA. Ya, di situ ada seperti kita ketahui, mungkin Bapak sudah banyak membaca juga terkait kategori TEFA. Ada 3 kategori TEFA. Ya, kategori TEFA 1 produksi lebih pada pemenuhan untuk kebutuhan sekolah. Kemudian untuk kategori 2 produksi lebih kepada kebutuhan masyarakat. Dan kategori ketiga itu setelah adanya produk massal, ya, produksi massal yang kerjasama dengan industri. Kemudian dimensi lainnya adalah terkait dengan tata kelola. Tata kelola apakah sudah dikelola dengan BLUD ataukah pengelolaannya mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Nah, itu juga menjadi salah satu dimensi dalam instrumen tersebut. Kemudian pembelajaran berbasis produksi, kemudian ada sarana prasarana dan hubungan kemitraan. Jadi sejauh mana hubungan kemitraan yang telah dibangun dari masing-masing sekolah sasaran tersebut terkait dengan model pembelajaran teaching factory. Baik Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat apa itu teaching factory, ya. Di dalam definisi ini kita bisa melihat teaching factory merupakan model pembelajaran yang memadukan pencapaian kompetensi kurikulum sekolah dan proses produksi. Artinya di sini ada 2 kata, yaitu teaching dan factory, ya. Di mana untuk teaching itu lebih berorientasi pada perencanaan, pembelajaran sampai dengan asesmen, sementara factory itu lebih berorientasi pada perencanaan produksi, kemudian produksinya, penyerahan produk sampai kepada layanan purna jual. Ya, sehingga bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan industri di dalam sekolah, gitu ya. Nah, ini berdasarkan panduan TEFA dari Direktorat SMK pada tahun 2023. Di sini dijelaskan model pembelajaran memadukan pencapaian kompetensi kurikulum di sekolah dan proses produksi sesuai prosedur dan standar dunia kerja untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter melalui penyelesaian produk sebagai media belajar dalam bentuk barang atau layanan jasa. Ya, jadi kita ketahui bahwa hasil dari teaching factory itu bukan hanya berupa produk, tetapi juga bisa berupa layanan jasa. Nah, kemudian bagaimana kita memadukan antara teaching dengan factory itu, tentu saja kita harus mengkolaborasikan atau mensinkronkan antara kurikulum, kemudian standar kompetensi, dan tentunya yang terpenting adalah SOP dari industri. Dipakai ujian labnya. Belum. Apa namanya itu? Di sini Bapak Ibu tujuan dari pembelajaran TEFA, ya, di mana TEFA ini dirancang dengan tujuan utama untuk mempersiapkan siswa, ya, untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja, ya, di mana inti mengintegrasikan antara teori dan praktek. Sehingga bukan hanya pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga keterampilan yang memang betul-betul dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, secara umum ini ada beberapa tujuan dari teaching factory, yaitu pertama meningkatkan keterampilan praktis, ya, meningkatkan keterampilan praktis. Di sini siswa diharapkan dapat belajar atau mengoperasikan peralatan, gitu kan, ya, sesuai dengan SOP yang ada di industri, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan siswa untuk dunia kerja, ya. Nah, di sini tentu saja bagaimana selain siswa mampu berketerampilan praktis, siswa juga diajarkan terkait dengan budaya kerja, etos kerja yang memang harus dimiliki menjadi pembiasaan sehari-hari, yang dibelajarkan pada saat mereka melakukan produksi, gitu. Jadi
karena teaching factory ini berbasis produksi, maka pembiasaan itu selain untuk keterampilan, untuk praktek juga di sini harus juga mereka mengikuti budaya kerja yang ada di industri, ya. Dan yang tadi ya perlu penyelarasan ya, tujuannya itu untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri. Ini sangat jelas sekali karena adanya link and match ini ya memang bukan hal baru itu mungkin bagi dunia pendidikan, karena memang sejak lama link and match itu sudah digaungkan, namun implementasinya mungkin masih perlu penyesuaian dengan model-model pembelajaran yang ada. Kemudian yang tujuan berikutnya adalah meningkatkan kualitas lulusan. Ya, tentu saja kualitas lulusan yang diharapkan dari tujuan pembelajaran ini adalah lulusan yang relevan dengan harapan dari industri, gitu ya. Artinya bukan hanya pemenuhan kognitif mereka bisa, tetapi secara hard skill dan soft skill mereka harus mumpuni seperti itu. Kemudian harapan dari tujuan pembelajaran TEFA ini memperkuat adanya kerjasama dengan dunia industri. Ya, karena dari model pembelajaran TEFA ini merupakan jembatan antara sekolah dengan industri, ya, sehingga apa yang bisa dikolaborasikan dengan industri dan sekolah itu menjadi harapan dari tujuan TEFA itu sendiri. Baik Bapak Ibu, secara konsep ya di sini pembelajaran teaching factory ini ya yang pertama berbasis produksi. Ya, kemudian di mana kegiatan pembelajaran difokuskan pada proses produksi dan menciptakan lingkungan belajar yang meniru suasana kerja yang sebenarnya. Jadi di sini dari konsep model pembelajaran teaching factory ini memang berbasis pada produksi, sehingga lingkungan yang dibuat itu mengikuti suasana kerja yang sebenarnya. Kemudian berorientasi pada standar industri. Jadi artinya di sini kalau kita melaksanakan pembelajaran teaching factory, artinya sudah mengadop standar industri, ya. Di sini. Jadi semua proses produksi mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri, serta adanya tadi ya penanaman budaya kerja. Nah, kemudian harapan konsep berikutnya adalah kolaborasi, ya, kolaboratif. Jadi belajar dalam tim, saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, konsep berikutnya adalah tentu harapannya itu ada berkelanjutan. Jadi ada interaksi sekolah dengan industri yang berkesinambungan, baik dalam hal teknologi, informasi terkait dengan tren-tren terkini untuk meningkatkan pengembangan hasil produk. Ya, harapannya tercapainya lulusan yang kompeten, produktif, dan kompetitif. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan panduan teaching factory ya dari SMK, Direktorat SMK tahun 2023. Implementasi teaching factory ini terdiri dari 5, yaitu mulai dari sosialisasi teaching factory, kemudian ada pengorganisasian teaching factory, penguatan mitra, pelaksanaan pembelajaran sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut. Tentu saja dalam waktu yang sangat dimaksimalkan seperti ini gitu ya, kami lebih concern atau prioritaskan kepada pelaksanaan pembelajarannya, karena banyak sekolah yang dari hasil need assessment, jadi mereka sudah melaksanakan teaching factory, tetapi proses pembelajarannya belum mengacu pada capaian pembelajaran. Jadi kami memprioritaskan terkait dengan langkah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, komponen-komponen pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sosialisasi TEFA, ya, sosialisasi TEFA yang dilaksanakan
itu dihadiri baik dari pihak internal maupun eksternal. Ya, itu oleh kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, sarana prasarana, wakil kurikulum dan sebagainya. Kemudian ada guru, ada tenaga kependidikan lainnya, mungkin ada tata usaha dan dunia usaha tentunya sebagai mitra dari sekolah, dan juga bisa menghadirkan asosiasi pada saat sosialisasi TEPA. Nah, tujuan dari sosialisasi TEPA ini untuk menghasilkan persamaan persepsi dan membangun komitmen, dan membangun kolaborasi dalam melaksanakan dan mengembangkan teaching factory. Nah, ini ada gambar dari yang saya ambil. Kebetulan untuk sosialisasi TEPA ini dari SMK 4 Balikpapan sudah dilaksanakan sebelum kami melaksanakan pendampingan. Tahapan yang kedua adalah pengorganisasian TEPA. Nah, di dalam pengorganisasian TEPA, apabila sekolah ingin membuat atau melakukan model pembelajaran TEPA, tentu perlu membentuk tim, ya, membentuk tim. Ya, pembentukan tim ini dapat diintegrasikan langsung dengan struktur sekolah, tetapi dapat juga membentuk tim TEPA tersendiri secara khusus yang tentu bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah. Jadi silakan kalau misalnya ibu-ibu yang ibu bapak sekolahnya yang sudah mulai membangun model pembelajaran teaching factory, jadi dilengkapi bila ada pengorganisasian TEPA ya di sini. Nah, kemudian tugasnya apa Bapak Ibu? Di sini adalah menyusun perencanaan dan informasi teaching factory. Ya, jadi di sini ada penyusunan perencanaan, kemudian apa saja yang direncanakan tentu terkait dengan tujuan yang pertama pasti dari tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian nanti bagaimana cara mengimplementasikannya, kemudian kita sinkronisasi dengan skema dan lain-lain. Nah, kemudian juga tugasnya adalah membuat kolaborasi. Apabila ada antar mata pelajaran yang digunakan untuk model pembelajaran TEPA, tentu tim inilah yang memperkuat kolaborasi antara guru mata pelajaran atau lintas keahlian. Ya. Tidak bisa. Ya. Berikutnya adalah memperkuat kemitraan. Ya, jadi tugas dari tim TEPA itu adalah membuat kemitraan, ya, mencari kira-kira industri-industri mana yang bisa berkolaborasi dalam pembentukan atau pelaksanaan model pembelajaran teaching factory ini. Nah, kemudian mengendalikan implementasi teaching factory sesuai standar industri. Tentu saja tadi sudah di dalam konsep teaching factory itu harus ada standar industri ya, yang harus digunakan, dan itu dimonitor oleh tim teaching factory ini, apakah pelaksanaan atau perencanaan dari mulai perencanaan sampai proses pelaksanaan itu betul-betul menggunakan standar industri yang digunakan. Nah, berikutnya adalah mengevaluasi pelaksanaan teaching factory dan melaksanakan perbaikan dan pengembangan teaching factory itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, penguatan kemitraan yang sudah dilakukan kemarin dengan SMK 4 dan beberapa industri, ketika kami berasosiasi diundang juga industri yang ada. Kebetulan dari mitra industrinya itu ada dari Rumah Amir, kemudian Arnas Batik, Hasanah Collection, Rumah Mode Ardila, Busana Balikpapan, dan Asosiasi Busana. Mereka sudah memiliki mitra industri. Kemudian kami undang untuk mensinkronkan kurikulum dan standar industri yang dimiliki oleh industri-industri tersebut. Di sini Bapak Ibu untuk lingkup kemitraan ya, tadi di sini ada kategori TEPA ya, apakah itu kelompok kategori 1, kategori 2 ataukah kategori 3. Jadi berdasarkan need assessment ya,
rata-rata sekolah masih banyak yang di kategori TEPA 2, di mana memproduksi berdasarkan pesanan pelanggan dan produk digunakan di masyarakat. Jadi untuk yang satu juga memang sudah banyak ya memproduksi busana seragam, kemudian baju praktek itu sudah banyak yang dilakukan oleh sekolah-sekolah terkait dengan kitchen factory ini. Nah, tentu di sini ada lingkup kemitraan yang dibangun, dimulai dari perencanaan, adanya sinkronisasi kurikulum dan penyusunan dokumen TEPA, kemudian pelaksanaan dari mulai identifikasi produk, update teknologi tren terkini, itu kemitraan memberikan masukan kepada sekolah. Kemudian tentu juga dari mitra itu mengevaluasi dan mengembangkan produk-produk gitu ya, dan juga membantu dalam pemasaran produk. Nah, dari pertemuan tersebut kemudian kita merambah lebih jauh mungkin ya, jadi kebetulan dari industrinya juga ada concern ya terhadap sekolahnya. Jadi kedepannya itu kami mendorong ada tahap lanjutan pembuatan prototipe untuk perancangan desain maupun produksi busana dengan mitra industri. Karena industri di sini ada seperti Arnesta Batik, dia sudah memberikan bahan baku seperti bahan batik untuk dijadikan prototipe dalam kegiatan IM2MF, yaitu fashion show gitu ya.